Inovasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Selamat siang Sobat Resi. Ketemu lagi sama Agus ya di acara Ngobrol Bareng FPRB Magetan dengan tema yaitu kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Dan tentunya ini sudah ada narasumber kita dari FPRB Magetan, yaitu Bapak Sudarsono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Oke, dan juga ada Mas Toto. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas, selamat siang. Waduh, kayaknya semangat banget ya untuk kesempatan pagi ini. Nah, kesempatan tema kita untuk siang kali ini memang sangat luar biasa karena kita sudah masuk di musim pancaroba untuk musim kemarau ke musim penghujan. Memang banyak bencana-bencana yang terjadi di Kabupaten Magetan. Baru mulai hujannya sudah ada puting beliung dan juga banjir juga. Nah, mungkin langsung aja untuk menyampaikan tema kita, mungkin dari Bapak Sudarsono dulu atau Mas Toto, monggo. Monggo Pak Darsono dulu aja enggak apa-apa. Iya. Ya, terkait tema kita pada siang hari ini tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Jadi harus kita ketahui bersama bahwasanya bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang dibentuk oleh iklim dan cuaca. Cuaca yang akhir-akhir ini kan cenderung sangat meningkat. Perubahan iklim yang ada di Magetan. Oke. Oh gitu. Nah, dan saat ini kegiatan-kegiatan dari FPRB sendiri untuk menghadapi bencana ini, apakah sudah ada kegiatan penyuluhan atau mungkin kegiatan lain yang untuk mengantisipasinya? Sudah Mas. Jadi kita dari FPRB dan juga dari BPD untuk kewaspadaan kita sudah mengadakan sosialisasi ke masyarakat bahwasannya memang harus suruh waspada semua. Ini musim juga tidak jelas. Berhubung kemarin tetangga-tetangga kita juga sudah terdampak, makanya kita juga harus sering melakukan sosialisasi ke masyarakat juga bahwasannya kewaspadaan itu memang penting Mas. Kadang masyarakat itu juga tidak ini terkait itu dari pihak BPD maupun FPRB sendiri tidak bisa melakukan ini sendirian. Jadi harus ada sinerginya sama masyarakat. Jadi di kita di BNPB sudah dicetuskan bahwasannya ada unsur pentaheliknya. Jadi ada dari masyarakat, ada dari akademisi, dunia usaha. Jadi seperti itu. Jadi unsur 5 itu juga harus terpenuhi dari media seperti ini. Jadi mensosialisasikan sekarang kan sudah zamannya medsos zaman ini, zaman memang harus mengikuti zaman juga. Betul. Nah, dan saat ini mungkin juga pendengar Radio Rahasia FM juga belum tahu ya yang namanya bencana hidrometeorologi ini seperti apa saja bencananya, ya kan, seperti apa saja, atau mungkin hanya angin atau mungkin meliputi banjir atau tanah longsor gitu. Pak Darsono monggo. Jadi untuk macam-macam bencana hidrometeorologi itu terdiri dari cuaca hujan yang ekstrim yang pertama, yang kedua angin puting beliung, ketiga angin kencang itu, terus banjir serta kekeringan itu termasuk dalam kategori macam-macam bencana hidrometeorologi itu sendiri. Gitu. Nah, dan faktor penyebabnya juga termasuk dari alam, yaitu seperti angin tadi yang disebutkan tadi, tanah longsor, banjir, itu termasuk penyebab-penyebab dari bencana hidrometeorologi sendiri. Jadi untuk saat ini juga bencana seperti hidrometeorologi ini di Kabupaten Magetan memang ada ya. Berpotensi ada Mas, berpotensi ada. Nah, untuk saat ini selama kita sudah masuk di musim penghujan, sudah ada berapa bencana yang ada di Kabupaten Magetan yang sudah terdata ini? Bulan ini kalau nggak salah itu 3 kejadian kalau enggak 4 kejadian. Yang terakhir kemarin saya baru dari Sayutan longsor 3 titik yang ada rumah 1 sama memutus jalan
terhubung sama Kabupaten Wonogiri. Wonogiri. Iya. Perbatasan. Jadi Sayutan itu paling ujung, Parang paling ujung, kebetulan berbatasan dengan Wonogiri sama Ponorogo. Oh gitu. Jadi akses jalannya terputus, mau ndak mau. Tapi masyarakat sana bagus Mas. Jadi sudah ada kerja bakti massal. Jadi kita dari pihak Kesadaran. jadi kita Kesadaran dari masyarakatnya tinggi, ada, sudah tinggi. ya, Jadi luar biasa. mereka itu paham bahwasanya mereka tinggal di daerah yang rawan bencana. Iya. Jadi mau ndak mau mereka harus berdampingan. Memang ndak bisa, alam itu ndak bisa dilawan. Jadi kita juga harus berdampingan dengan alam. Jadi kita yang menyesuaikan alam, bukan alam yang menyesuaikan kita. Kan seperti itu. Nah, ke dalam kejadian bencana di Sayutan ya, Iya. Apakah juga berdampak dari masyarakat yang mengungsi? Belum. Kalau mengungsi enggak ada Mas. Mungkin kalau di sini itu spot by spot. Jadi satu titik kecil tapi banyak. Banyak, ya. Katakanlah satu titik longsor di daerah sini. Jadi Untuk skalanya sendiri skalanya kan juga masih skala kecil. Oh gitu. Ya, skalanya masih skala kecil. Saat ini dari BPBD sendiri persiapan untuk menyambut musim pancaroba ini sudah melakukan pengecekan alat-alat kayak AWS EWS-nya. ya di beberapa titik belum sih? Sudah untuk pengecekan alat EWS sendiri sudah dilaksanakan. Ada beberapa titik yang terutama untuk yang daerah atas itu EWS terkait masalah tanah longsor. Untuk yang di daerah bawah sendiri kebetulan di Kecamatan Kartoharjo sering terjadi banjir itu sudah dicek juga. Oh gitu. Kemarin sempat itu dampak dari Ponorogo itu, air dari Ponorogo dari itu. Ponorogo. Ya, karena curah hujannya terlalu tinggi, Ponorogo terjadi banjir, akhirnya berdampak langsung ke Kecamatan Kartoharjo di 2 desa, terutama di desa Ngelang dan Jajar. Sempat naik Mas itu ya? Ya sempat naik ke Bantaran, tapi alhamdulillah tidak masuk ke pemukiman. Oh gitu. Jadi tidak berdampak ke masyarakat ya. Area Lahan pertanian. Oh, area pertanian yang gagal panen itu Mas. Oh, yang gitu. Kalkulasinya agak berat yang seperti itu. Ya, kemarin belum sampai gagal. Itu Masih bisa istilahnya, diselamatkan? Masih. Baru beberapa hektar itu gitu. sore terjadi tidak terjadi curah hujan, akhirnya surut kembali, lancar kembali. Gitu. Ya. Dan dari BPBD pun Mas, ini saya cuman menambah sedikit aja. Kita sudah mengadakan posko lapangan. Kebetulan dulu tempatnya di Poncol, sekarang kita geser agak ke bawah di Kecamatan Laosan. Jadi ada dari pihak BPBD, ada pihak TNI Polri, dan ada pihak dari potensi-potensi relawan yang sudah kita bina gitu loh. Jadi ketika nanti ada suatu saat kejadian di atas, kita bisa sudah ada yang ada di posko lapangan, selain yang sudah ada di posko komando yang di kantor yang standby. Oh gitu. Jadi ini untuk mempermudahkan masyarakat untuk kalau terjadi bencana sewaktu-waktu bisa lebih cepat. lebih cepat. Nah, ini luar biasa nih ya. Baik saudara sih, untuk Anda yang mau bertanya mengenai kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi ini, bisa bertanya langsung bersama Bapak Sudarsono dan juga Mas Toto. Bisa di WhatsApp-nya di 0811 30 29 06. Dan tentunya untuk siang kali ini kita juga live di Facebooknya Rasio Magetan, dan juga bisa disimak di aplikasi Space Radio dan juga di rasiafm.co.id. Dan tentunya jangan kemana-mana sahabat Rasi, kita jeda iklan dulu, tetap merapat di 90,6 Radio Rasi FM Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Soterasi masih di acara ngobrol bareng dari FWRB Magetan Soterasi dan juga BPBD Kabupaten Magetan mengenai tema kita yang sangat luar biasa, yaitu kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi Soterasi. Nah, tadi kita sudah berbicara beberapa ya. Ini sudah ada pertanyaan, mungkin langsung dijawab saja ya. Ini dari Bapak Ahmad di Kabupaten Magetan. Nah, kejadian perubahan itu apa setiap tahun atau secara mendadak, dan biasanya bulan apa saja? Ini mungkin bencana-bencana yang sering terjadi di Magetan itu bulan apa saja mungkin? Ya, terima kasih Pak Ahmad ya, dari Magetan. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi begini Mas, untuk tahun-tahun kemarin itu biasanya bencana sering terjadi pada waktu akhir tahun, November, Desember sampai bulan Maret, April itu. Tapi untuk tahun ini, kebetulan tahun ini ada pergeseran. Ini bulan Oktober sudah
terjadi bencana. Betul. Jadi seperti musim hujan sendiri terkesan geser lebih maju. Lebih maju. Jadi untuk masyarakat Iya. sendiri diharapkan untuk lebih waspada terhadap pergeseran cuaca sendiri. Oh, gitu. Seperti itu. Terutama untuk musim penghujan ini yang harus diwaspadai terkait bencana adalah longsor, banjir. Banjir pun di Magetan sini ada dua macam jenis, dua jenis banjir, yaitu banjir bandang dan banjir genang. Genangan, iya. Ya betul. Untuk yang selanjutnya pohon tumbang, angin yang iya. menyebabkan pohon itu sering terjadi. Nah, untuk saat ini juga ada pertanyaan lagi mengenai dari bantuan logistik dan obat-obatan jika sewaktu-waktu terjadi bencana di Kabupaten Magetan. Apakah dari BPBD Kabupaten Magetan sudah siap siaga atau sudah menyiapkan? Gini Mas, terkait bantuan untuk Iya. korban yang terdampak akibat bencana, kita menyiapkan yang bersifat sementara. Jadi hanya untuk menyambung saja, kayak contoh nanti kalau obat-obatan atau apa itu kita tetap ada. Jadi kayak makanan siap saji kita ada. Jadi kalau ketika nanti ada yang terdampak rumahnya longsor, kita sediakan terpal, atau nanti ketika orang itu kehilangan selimut, pakaian, itu ada. Tapi kalau skalanya besar, contoh nanti kalau rumahnya rusak 80%, kita juga dengan perkim. Ketika timbul nanti pengungsi banyak, kita ada dinas sosial. Semua sudah dipetakan masing-masing sebenarnya itu. Jadi di psikososialnya juga sudah ada dinsos sebenarnya. Nanti kalau kerusakan juga ada perkim, jalan atau infrastruktur nanti ada PUPR. Sebenarnya semua itu kalau berjalan beriringan bagus Mas. Cuman ya menyadari tidak menyadari, orang itu taunya bencana ya BPBD. Makanya slogannya kita itu bencana adalah urusan kita bersama, bukan urusan BPBD sendiri gitu loh. Jadi tapi sudah terjalin bagus Mas koordinasinya. Alhamdulillah di Magetan itu kita sama teman-teman dinsos, sama teman-teman potensi, sama teman-teman ini, alhamdulillah selama kejadian bencana yang terjadi beberapa tahun yang lalu atau apapun bisa teratasi dengan baik. Oh gitu. Nah, untuk selama ini di kabupaten kalau tahun-tahun sebelumnya kan sering terjadi kekeringan ya kan? Kekeringan. Nah, apakah di tahun 2022 ini juga masih ada untuk bencana kekeringan? Aman, alhamdulillah aman. 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 Ya. Kemarin upaya dari kita dari BPBD juga bahwasanya untuk daerah-daerah yang terdampak kekeringan itu sudah ada sumur dalam ya, sumur sipel. Pamsimas juga sudah banyak yang masuk. Mas. Kita itu kemarin kalau tidak salah terakhir kekeringan itu 2019. Dulu kan yang parah daerah Sayutan, daerah Trosono, itu parah Mas. Cuman sekarang sudah Pamsimas juga sudah masuk. Kita kerjasama dengan PDAM. Ini solusinya gimana? Sana kan repot, daerahnya pegunungan, ditarik nanti gimana masangnya, apa itu namanya, pipanya juga susah, diambilkan sumbernya dari mana. Nah, makanya kemarin solusinya itu ada Pamsimas dan juga bikin sumur dalam. Itu kalau sana ya dalam sekali. Gitu. Kalau daerah Parang itu ya kelasnya ya P2T, lebih dari 100 meter. Terus dari BPBD juga ada penggalakan untuk gerakan itu penanaman pohon, menghidupkan lagi sumber-sumber air, penghijauan. Jadi untuk sumber-sumber air yang sudah mati kita mencoba untuk tanami pohon beringin sama pohon aren itu, kan yang mengikat air itu sifatnya kan. Gitu. Jadi hidupkan. Untuk antisipasinya sendiri BPBD juga sudah memberikan penanaman untuk lahan-lahan yang mungkin sudah semula adalah sumbernya. Ya dikembalikan lagi kesadaran masyarakat lagi. Kita galakkan lagi bahwasanya sejarah sumber mata air itu dulu pasti kan dekat dengan pohon yang besar-besar rindang itu. Nah, untuk bicara soal kewaspadaan ya, ketika masyarakat di tengah musim pancaroba seperti ini mungkin kan rumahnya jauh dari kantor BPBD atau posko. Nah, mungkin ada cara nggak sih untuk berlindung? Mungkin ada BPBD memberikan penyuluhan kalau ada angin puting beliung. Nah, harus mencari tempat yang aman di mana. Ini perlu diketahui oleh masyarakat. Ini yang ini trik. Ya bukannya trik ya, bukan
ketika ada angin, kita berkendara, motor lah katakanlah, motor ataupun mobil. Kalau mobil mungkin masih terlindungi dengan mobilnya. Tapi kalau pengendara motor, kalau berlindung, jangan berlindung di bawah pohon yang rindang. Maksud saya pohon yang apa itu? Sudah tua. Di samping itu juga anunya banyak. Yang ditakutkan nanti ketika angin itu ya jatuhnya ya ke situ juga gitu loh, maksudnya ketika roboh nanti atau sempal atau gimana, takutnya itu. Kalau berlindung mending di bawah bangunan, pinggir dulu lah, minggir. Di bangunan atau di berhenti apa dulu lah, pokoknya berhenti minggir, cari tempat yang aman, tempatnya yang nunggu lapang sampai cuaca reda. Memang sekarang nggak bisa dipungkiri kayak kasus yang kemarin yang terjadi di Takran. Takran itu kencang, pengendaranya itu kencang. Pohonnya sudah roboh, tapi sudah di jalan. Dia kencang dari arah timur, sudah nggak sampai mau rem gitu loh. Akhirnya nabrak, ya lukanya berat juga itu kan. lumayan berat itu. Bicara. Jadi seperti itu, kita sendiri juga tidak bisa menyimpulkan bahwasanya oke, kalau kondisi tidak hujan tidak masalah mas, rem juga bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Tapi kalau hujan, betul. Kecepatannya tinggi, ya minimal berlindung dulu lah. Oke lah kalau kita kejar waktu atau apa, tapi kan masih harus mengingat juga keselamatan kita sendiri gitu. Harus kita pikirkan juga, karena hari apa itu tidak ada dalam kalender. Pasti. Betul. Yang perlu dipahami itu. Ya kembali lagi ya mungkin antisipasi konteks kebencananya mas kan. Kita ngomong bencana di PP 24 nomor 7 itu kan bahwasanya bencana kan rangkaian peristiwa yang menyangkut kehidupan dan penghidupan. Jadi ketika kita ngomong kehidupan orangnya, kalau kita ngomong penghidupan ke mata pencariannya kan jelas. Ketika dua sisi itu sudah keterkaitan, sudah bisa dikatakan bencana. Kalau cuman kejadian fenomena atau itu ya belum. Tapi kalau sudah menyangkut penghidupan dan kehidupan, itu bisa dikatakan ini bencana. Kadang orang itu masih rancu. Ya memang tugas kita sebagai BPD harus sosialisasi ke masyarakat bahwasanya ini loh, kita itu bencana dan musibah. Ya seperti itu ya. Kita itu tinggal kita Magetan komplit. Kita punya gunung, kita punya telaga, kita punya sungai yang panjang. Kadang orang enggak tahu. Orang sini ditanya Kartoharjo tahu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Dan sama orang Kartoharjo pun ketika ditanya, jenengan ngertos Poncol, Pak? Mboten ngertos. Jadi ya keberagamannya masing-masing kayak yang Karhutla, yang ini ya. Makanya BPD itu terus ini pembentukan Destana, pembentukan Satgas EWS, sosialisasi ke masyarakat, dan bagusnya mas sekarang desa itu mulai kesadaran. Sudah ada plot anggaran yang ada di ADD desa untuk kebencanaan. Jadi peningkatan kapasitas dari anggota masyarakat sendiri. Ya ini dari Linmas, dari itu. Ya ini sedikit informasi aja. Kadang itu orang desa tahunya ini ya mungkin aja siapa tahu nanti ada perangkat-perangkat atau Pak Lurah yang denger kan enggak apa-apa. Ya. Jadi gini, sepengetahuannya orang itu bencana ketika tanggap darurat pada waktu saat. Kalau kita ngomong konteksnya bencana itu ada ada saat, ada sesudah. Jadi ada 3 fase. Bukan kok pas saat toh. Ya ndak bisa ngomong kabeh itu rangkaian. Sebelum bencana kita sudah siapkan. Jadi kalau kita ngomong kesiapsiagaan, itu jauhkan bencana dari masyarakat. Tapi ketika kita ngomong siaga, ya jauhkan masyarakat dari bencana. Ya. Jadi beda, kita ngomong kesiapsiagaan, ya jauhkan bencananya. Corone ngetone piye ya udah kita kurangi. Upaya itu tadi. Peningkatan kapasitas, sosialisasi, nanti warganya dilatih. Cara menyelamatkannya seperti apa? Kasih PP pertolongan pertama. Minimal desa itu ketika terjadi sudah
mandiri. Dia tahu saya mau lari kemana, saya ini sudah ada. Sekarang kita pasang berbuat apa itu jelas gitu. Iya, pembagian perannya itu jelas. Peran-peran. Siapa berbuat apanya jelas. Kadang seperti itu. Jadi bisa digunakan pada waktu saat tok. Bencana itu bukan pada waktu saat orang kan taunya banjir, nanti banjir rung teko kok kan. Sebelum datangnya banjir kan pasti ada rangkaian. Iya kan? betul. Disiapkan normalisasi sungai. Gimana kan bentuk kesiapsiagaan juga dan kewaspadaan. Oke, terima kasih Mas Toto juga Bapak Sudarsono yang sudah menyampaikan sedikit mengenai kewaspadaan ketika bencana itu datang ya. Dan tentu untuk sahabat Rasi yang mau bertanya juga masih kita tunggu untuk di WhatsApp di 0811 30 29 06 atau bisa di teleponnya 0351 896137. Kita jeda dulu, tentunya jangan kemana-mana, tetap menonton dan mendengarkan yaitu Ngobrol Bareng FPRP Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, Sotrasi masih ngobrol bareng FPRP Magetan. Ada Bapak Sudarsono dan juga Mas Toto, Sotrasi dari FPRP Magetan, dengan tema yaitu kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, Sotrasi. Nah, tadi kita bicara mengenai sedikit di desa ya Bapak ya. Dan tentunya saat ini juga saya sebelumnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari FPRP dan juga BPBD kemarin bahwasannya setiap desa ini sekarang sudah punya siaga tangguh ya kan? Di istana. Desa tangguh bencana itu. Apakah di musim pancaroba seperti ini dari anggota dari Distana ini selalu melakukan sosialisasi atau mungkin lebih digencarkan lagi untuk menghadapi bencana di Kabupaten Magetan saat ini? Ya, untuk anggota Distana terkait masalah Distana sendiri ya. Distana itu untuk di Magetan itu memang belum semua desa itu terbentuk. Distana baru beberapa desa yang sudah terbentuk. Dan untuk desa yang sudah mempunyai desanya sendiri ya kita selalu melakukan pembinaan juga. Kita dampingi juga pendampingan. Bahwasanya tugas-tugas desa sendiri harus kita perjelas. Untuk terkait menghadapi bencana sendiri, kita lihatlah desa tersebut berpotensi apa, jadi apa yang harus dilakukan. Itu untuk musim-musim seperti ini sudah dilakukan. Jadi anggota sendiri. Untuk mengantisipasi sudah dilakukan dari BPBD Kabupaten Magetan. Nah, dan saat ini juga mungkin di Kabupaten Magetan sendiri untuk seperti pengecekan AWS tadi ya kan, apakah rutin setiap bulan selama musim pancaroba seperti ini atau mungkin kalau sudah dicek tidak rusak ya, apakah tidak ada lagi pengecekan ulang gitu? Tetap Mas, jadi kita itu melakukan pengecekan itu juga secara rutin. Mungkin kalau pas musim kayak gini lebih sering, lebih intensitasnya lebih sering. Biasanya kita ngecek 1 bulan sekali. Kita ngecek bahwa alat itu masih fungsi dengan baik atau enggak. Tapi ketika musim kayak gini, kita ngecek hampir 1 minggu. Kita cek terus, jadi masih berfungsi enggak, getarannya tadi seperti apa, dayanya seperti apa. Takut yang ditakutkan nanti kayak alat-alat yang kita pasang di sarangan, di geni langit, di gonggang, itu kan kaitannya sama longsor, sama getaran. Ketika tanah yang di dalam itu getar, alatnya kan bunyi. Takutnya nanti pas kejadian, kita enggak minta, tapi suatu saat nanti ketika terjadi betulan, alat itu akan berfungsi dengan baik. Gitu. Nah, saat ini juga kesiapsiagaan dari BPBD sendiri juga mungkin dengan alat-alatnya itu sudah dipersiapkan, mungkin gladi bersih atau mungkin upacara atau mungkin persiapan ini sudah dilakukan ya. Ya, untuk kemarin kita sudah mengadakan gladi lapang bersama dengan TNI Polri serta potensi-potensi relawan yang ada di Magetan dari Lapang. Jadi untuk antisipasi lah, salah satu upaya untuk kesiapan kita mengecek kekuatan kita, peralatan yang kita miliki, kapasitas kita itu kita persiapkan semua untuk bulan kemarin, Mas. Ya, bulan ini. Minggu kemarin, minggu awal bulan kemarin. Jadi menambahkan dari Pak Darsono, kita kemarin itu gladi lapang sama alat di Polres, langsung dipimpin sama Bapak Bupati. Jadi kita ditanya semua potensi yang ada di Magetan dilibatkan. Jadi alat
kita punyanya apa, kapal kita punya berapa, bego kita punya berapa, bahkan angkong pun harus kita catat kita punya berapa. Dari patulnya semua harus kita siapkan dengan di ini. Jadi kemarin sudah dicek sama Pak Bupati, sama Bapak Kapolres, sama Pak Dandim, bahwasanya ketika menghadapi bencana hidrometeorologi ini akhirnya diputuskan untuk membentuk posko gabungan lapangan itu. Jadi yang ada di Pelausan tadi. Tepatnya di gedung literasi. Oke. Nah, tentunya untuk masyarakat yang mungkin juga pengen melaporkan sesuatu, mungkin kejadian, mungkin tanah longsor atau mungkin pohon tumbang. Nah, untuk melaporkannya apakah langsung ke kantor BPBD atau mungkin punya layanan khusus untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan di tengah bencana kewaspadaan seperti saat ini? Layanan, Mas, di nomornya 0351 891-nya 4 kali. Langsung telepon saja ke BPBD. Ready, Mas, 24 jam. Wah, ini seperti rumah sakit ya. Ready, Mas. Saya sekarang yang ready. Oke. Di samping itu kita sendiri dari BPBD kita punya anggota sekarang berapa? 27. Yaitu meliputi hampir dari 18 kecamatan. Jadi tiap kecamatan kita ada anggota TRC. Jadi untuk mempercepat informasi kita bisa langsung koordinasi dengan TRC setempat itu. Oh, jadi setiap kecamatan sudah ada dari TRC, dari FRB ini sendiri ya, untuk menangani bencana ini secepatnya. Iya, betul. Nah, tentunya Sautrasi, untuk kesempatan siang kali ini juga masih banyak kebersamaan kita. Untuk yang mau bertanya lagi silahkan bisa langsung saja untuk telepon, mumpung ada Mas Toto dan juga Bapak Sudarsono ini dari FRB Magetan Sautrasi. Tentunya bisa telepon di 896137 atau bisa di WhatsApp-nya di 0811 30 29 06 Sautrasi. Tentunya jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu. Tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rahasia FM Magetan. Oke, Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, Sautrasi. Tentunya Anda masih menyimak yaitu ngobrol bareng FRB Magetan Sautrasi melalui Facebooknya Rasi Magetan dan juga di aplikasi Xbis Radio dan juga di rasiafm.co.id Sautrasi. Dan tentu dengan tema kita yaitu kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Nah, bersama Bapak Sudarsono dan juga Mas Toto. Nah, kita kembali ke tema ya Bapak ya, mengenai dari kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana. Nah, saat ini mungkin ada tambahan lagi mengenai tema kita untuk kesempatan siang kali ini untuk masyarakat untuk menghadapi bencana dan juga musim pancaroba di Kabupaten Magetan. Monggo. Gini Mas, saya menghimbau, enggak henti-hentinya saya menghimbau kepada masyarakat mungkin yang mendengarkan Rasi FM saat ini. Iya. Berhubung kita sudah memasuki musim penghujan, saya sekali lagi menghimbau ke masyarakat bahwasanya lebih berhati-hati ketika waktu perjalanan atau apapun, ketika curah hujan tinggi yang daerahnya itu sedikit terancam, ada ancamannya berpotensi longsor ataupun banjir. Kalau disuruh mengungsi aman dulu ya mending mengungsi. Jadi konteksnya itu beda Mas, ketika kita ngomong mengungsi sama diungsikan. Jadi orang itu lebih memilih diungsikan daripada mengungsi. Jadi alangkah lebih baiknya orang mengungsi juga tidak kemana-mana. Di desa tersebut juga sudah ada titik kumpulnya. Minimal prinsipnya kan jelas Mas, bahwasanya memindahkan orang ataupun harta benda baik orang maupun ke tempat aman, dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Bukan nyaman loh. Kalau aman sekarang kan orang mintanya aman, nyaman lah, ini hotel kan seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Jadi ketika saya menghimbau untuk pendengar Rasi yang ada di daerah Poncol, di daerah Kartoharjo yang berpotensi longsor baik itu banjir besar, jadi ketika curah hujan tinggi, angin, alangkah lebih baiknya berlindung dulu ke tempat saudara atau gimana yang mungkin lebih daerahnya lebih aman. Iya, enggak apa-apa ditinggal, enggak hilang.
Kadang itu orang itu, kadang itu segi keamanannya kita itu yang repot di situ. Kayak kemarin kasus yang Trenggalek itu seperti itu, Mas. Iya. Jadi teman-teman yang di sana itu kasusnya jadi malam itu orang itu tidak mau dievakuasi semua. Dia lebih memilih bertahan di rumah untuk mempertahankan katanya yang tidak aman. Tapi yang namanya orang banyak kan, kita sendiri juga petugas juga punya keterbatasan. Malam itu kita mau evakuasi semua, tapi ternyata tidak mau. Dan akhirnya di malam yang agak malam, jam pagi, hampir pagi itu minta evakuasi semua. Dia juga merasa takut, khawatir. Iya. Kita sudah memprediksi bahwasanya ketika malam itu oke, kita ungsikan semua. Sudah kesepakatan bahwasanya sebar tim evakuasi, kita dahulukan dulu, kan ada skala prioritasnya, Mas. Jadi kita kelompok rentan, ada yang disabilitas, ada yang ibu hamil, ada bayi, itu kan harus didahulukan dulu. Iya, betul. Nah, warga itu lebih memilih bertahan dulu. Enggak apa-apa, Pak, ini biasa, nanti bentar lagi juga surut. Iya. Enggak tahunya selang berapa jam, 1 jam atau 2 jam debit air malah naik, enggak turun. Akhirnya ribut, dan ketika debit air sudah naik, listrik kan harus dipadamkan. Iya. Dia bingung, enggak ada akses, adanya HP, untung HP sinyal masih ini, tapi kan listrik mati. Iya. Jadi kalau listrik sudah mati, kita sebagai petugas evakuasi pun juga agak kesulitan juga gitu. Kapal juga terbatas. Petugas waktu itu Blitar Der, iya itu bersamaan, sama-sama itu. Blitar sama Malang. Kebetulan teman-teman yang Ponorogo berangkat ke Trenggalek, Ponorogonya sendiri longsor sampai 26 titik kalau tidak salah Ponorogo ya. Akhirnya ya kelabaan. Akhirnya teman-teman yang Galek telepon kita, yang teman-teman sini. Kebetulan kan masih satu wilayah, Mas. Jadi Bakorwilnya kan masih ikut, jadi Mataraman lah bahasanya. Jadi ada Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, itu kan ya Mataraman lah. Saling kolaborasi. Ya, betul. Jadi biasa ini. Kayak kemarin kebetulan Nganjuk, saya sama Pak Darsono yang berangkat waktu longsor di Ceret ya Pak Dar itu. Di Ngetos itu kemarin saya yang berangkat sama Pak Dar. Itu kalau kita ngomong ini cerita. Kalau kita ngomong longsornya itu sedikit, Mas, tapi korbannya luar biasa. Korbannya itu 11 orang. Saya sendiri ndak bisa membayangkan. Jadi waktu itu longsor itu terjadi waktu mau menjelang maghrib. Orang kan posisinya pas di rumah semua. Betul. Posisi aman. Yang kerja juga sudah pulang. Alat sudah bunyi, tapi mau lari sudah ketutut sama yang Pak RT-nya yang selamat tuh, yang bawa HT sama EWS-nya sudah bunyi itu memperhatikan. Akhirnya selamat sendiri. Memang medannya itu cuman satu dukuh berapa kakak gitu Pak Dar ya dulu. Cuman 15 rumah atau berapa itu. Itu yang kena hampir 10 rumah, yang masih aman tuh 5 rumah. Dan korbannya itu 11. Jadi kembalikan lagi kita menghimbau kepada masyarakat untuk lebih sadar lah, kesadarannya ditingkatkan. Jadi kalau ada himbauan-himbauan itu tujuannya apa? Tujuannya pasti untuk masyarakat juga gitu loh, untuk keselamatan masyarakat. Jadi jangan mengabaikan himbauan. Iya, betul. Jadi dari pemerintah sendiri melakukan himbauan itu karena sudah ada acuan-acuannya, sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang di Magetan sendiri kan spot-spotnya kan sekarang juga sudah jelas, Pak. Betul. Kalau kita ngomong curah hujan nanti tinggi, yang genangan air kan depan Samsat. Sekarang sudah merambah ke Selosari. Itu kan ya kalau kita ngomongnya, kalau kita enggak tahu, kalau kita yang orang Magetan tahu naik motor kencang ya oke aja. Yang enggak tahu kan gitu. Ya kita yang tahu kan berarti sana genangan. Berarti kan daerah-daerah Tawang sini kan sudah ini, maksudnya jalannya air itu kan sudah ndak ke jalannya lagi kan gitu. Harusnya air itu lewat saluran, ini kok lewat jalan kan seperti itu. Jalannya sudah jalannya sudah ada. Jalannya dihilangkan. Dulu mindsetnya begini, Mas. Untuk wilayah saya kebetulan yang sering terjadi banjir di wilayah Kartoharjo, desa saya kebetulan itu. Mindsetnya kalau Magetan banjir, Kartoharjo mau jadi apa? Tapi kenyataannya sekarang Jajar aman
Yang banjir justru di kota sendiri, Magetan. Kota gitu. sendiri ya. Konteksnya kan sekarang gini kan masih untungnya masih luapan Mas. Ya, Jadi luapan. kemarin itu bentuknya langsung sudah diperbaiki semua sama dinas terkait. Ya alhamdulillah. Ya semoga aja nanti ketika curah hujan tinggi bisa mengurangi, bisa mengurangi. Minimal pengguna jalan itu aman dulu. Iya, Dulu. betul. Tapi kan sekarang ketika sudah ada tanda bahwasanya jangan lewat sini Pak, ini ada genangan air, orang itu ngeyel semua. Yang repot ya kita gitu loh. Bukannya apa? Bukannya ngorang malah akhirnya nyuruh motor mogok kan seperti itu. Jadi perlu kesadaran dari masyarakat. Kembali lagi ya. Kata kuncinya kesadaran. Oke, baik. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya Bapak ya, dan juga Mas Toto. Tentu jangan kemana-mana, tetap rapat terus di 90,6, yaitu di acara Ngobrol Bareng FPRB Kabupaten Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, Saudara-Rasi, masih bareng Agus dan juga Bapak Sudarsono dan juga Mas Toto dari FPRB Magetan, Saudara-Rasi. Bicara soal kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, Saudara-Rasi. Nah, kebersamaan kita juga tinggal beberapa menit. Ya. Mungkin Bapak Sudarsono atau Mas Toto punya pesan lagi untuk para pendengar Radio Rasi FM untuk siaga dan tentunya siap menghadapi ancaman bencana di Kabupaten Magetan. Monggo. Ya. Terkait masalah kesiapsiagaan, ada tip-tip kesiapsiagaan ketika terjadi bencana untuk masyarakat ketika menghadapi bencana. Iya. Ya, yang pertama itu jangan panik ketika ada bencana. Kita harus konsentrasi, kita kuasai, kita berpikir secara logis lah. Iya. Nggak usah panik yang pertama. Yang kedua, selamatkan diri kita sebelum menyelamatkan orang lain. Terus yang ketiga, keselamatan diri kita itu yang paling utama dibandingkan dengan harta benda. Ya, yang selanjutnya, kita lebih peka dan kita melakukan penilaian kajian-kajian terhadap lingkungan yang ada di lingkungan kita. Amati lingkungan kita gimana. Dan untuk yang kelima, kita bekali diri kita dengan alat kesiapsiagaan. Kita bekali diri kita dengan ilmu. Seperti itu, belajar dan belajar. Iya. Oke. Itu. Mungkin dari Pak Totonya, Mas Toto. Kalau saya ini ya, kalau kita jaga alam dan alam akan menjaga kita. Itu kuncinya di situ. Jadi kalau kita ngomong bencana hidrometeorologi sekarang untuk masyarakat khususnya Magetan, nggak usah Indonesia kejauhan atau kegedean nanti. Kalau kita ngomong banjir sekarang, jangan buang sampah di sungai sembarangan. Itu pemicu juga. Sekarang sungai sekarang itu isinya TV, kasur, apapun ada sekarang. Ngakui nggak ngakui itu masih terjadi di masyarakat kita. Monggo, ayo kita sama-sama kita kurangi resikonya. Jadi kesadaran kita. Kalau kita tidak melakukannya, kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Betul. Yang tempat di sini juga kita, jadi dampaknya pasti juga nanti ke kita juga. Minimal itu kita jaga alam dan alam pun pasti akan menjaga kita. Kuncinya siap untuk selamat. Bukan siap untuk diselamatkan. Oke. Siap, terima kasih Mas Toto dan juga Bapak Sudarsono dari FPRB Magetan yang sudah memberikan wawasan kepada para pendengar. Tadi sudah dipesankan sama Bapak Sudarsono sama Mas Toto, kembali kita ke diri kita ya, harus kesadaran ya. Kuncinya kesadaran tadi. Oke, terima kasih Saudara-rasi. Tentunya kita tuntaskan dulu kebersamaan kita. Yang ketinggalan ngobrol kita tadi nanti bisa disimak di YouTube-nya Rasi Magetan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Saudara-rasi ya. Dari MT Haryono 13 Magetan, saya Agus bersama Mas Toto dan juga Bapak Sudarsono dari FPRB Magetan. Mohon pamit dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.